Oke, kali ini di video pertama gue akan langsung ngebahas tentang mencoba hal baru. Dan gue akan berbagi soal perjalanan gue, mengapa gue banyak mencoba hal-hal baru yang sebenarnya gak pernah gue lakuin, tapi akhirnya gue lakuin. Dan gak cuma itu aja, gue akan ngebahas seputar kenapa kebanyakan orang tuh males buat mencoba hal baru, atau bahkan takut mencoba hal baru. Oke, sekarang sudah masuk bulan Agustus di tahun 2025, dimana kalau kita tarik ke belakang, ini udah bulan ke-8 dari tahun 2025. Gimana sejauh ini? Udah nyoba apa aja dari bulan pertama sampai bulan ke-8? Ada nggak yang tahun lalu sebenarnya lu pengen coba di tahun ini dan itu belum terlaksana? Kalau gue ada. Tapi sebelum masuk ke situ, gue mau cerita dulu gue sudah mencoba apa aja dari awal Januari sampai sekarang. Pertama, di bulan Januari gue mencoba untuk mulai berdagang. Mulai berdagang itu adalah salah satu cita-cita gue untuk menjadi pebisnis. Karena ketika TK gue mengisi cita-cita itu nyontek. Kita dikasih masing-masing kertas dan pensil untuk menuliskan cita-cita kita di situ. Itu kita masih TK. Dan gurunya nanya, ayo anak-anak silakan tuliskan cita-cita kalian di kertas yang kalian pegang. Gue waktu itu bingung dan gak tahu mau ngisi apa itu kertas gitu. Sampai akhirnya gue ngeliat temen gue, dia ngisi polisi. Karena gue nggak tahu cita-cita gue apa, jadi gue tulis polisi juga. Nah dari situ gue sempet bertanya-tanya tuh sampai SD kalau nggak salah. Akhirnya gue nemu, gue jawab, kayaknya gue nggak mau kerja sama orang gitu. Gue mau bisnis aja gitu. Nah di bulan Januari gue mulai berbisnis, dimana gue berbisnis sesuatu yang gue suka. Karena gue sempat baca buku, isinya itu kalau lu mau ngelakuin sesuatu mulai dari yang lu suka gitu. Jadi akhirnya karena gue suka timnas, terus gue juga bisa desain. Jadi desainnya gue yang buat, lalu gue jadiin desain itu sebagai gantungan kunci, lalu gue jual. Ketika gue mulai, gue gak ngebayangin itu akan laku keras juga gitu. Ketika gue mulai, gue cuma pengen bikin karena gue suka aja. Gue iseng buat akun TikTok, lalu gue taruh di marketplace TikTok, dan gue nyetok aja gitu, siapa tahu bisa laku. Lalu gue jual, gue buat video, ternyata laku juga. Akhirnya gue nambah toko lagi di Shopee. Jadilah itu berkepanjangan sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei, dengan ya pemasukan yang kalau bisa gue bilang cukup lah buat jajan gitu. Dan itu menurut gue jadi sebuah pengalaman yang menyenangkan, karena oh ternyata begini ya tuh bisnis gitu. Gue jadi tahu gimana susah senangnya berbisnis gitu. Karena sebelum itu gue nggak tahu gitu. Sebelum gue coba, gue sama sekali nggak tahu pusingnya. Gue sama sekali nggak tahu semenyenangkan apa ketika dapat order. Gue nggak tahu seasik apa ketika ngelihat review customer gitu. Semua hal-hal yang tadi gue dapet itu didapat setelah gue coba. Lalu sewaktu itu gue masih kerja di sebuah perusahaan UMKM. Dan kebetulan di UMKM itu membebaskan ada fasilitas di mana setiap minggu atau setiap 10 hari kita bebas berolahraga, dan olahraganya dipilih melalui mayoritas suara. Di situ gue coba mana untuk pertama kali. Di situ gue nyoba ice skating untuk pertama kali. Walaupun ice skating jatuh-jatuh gitu, gue nyungsep, gue jatuh, diliatin orang. Itu kan di mall ya, semua orang ngeliatin dong. Jadi kan kelihatan banget nih bodohnya nih orang. Tapi ya gue gak peduli. Nah terus selanjutnya kalau mana, ya justru percobaan pertama gue malah sukses. Gue malah kayak, wih, apa jangan emang keahlian gue di memanah gitu. Gue malah mikir gitu. Lalu selanjutnya setelah banyak hal yang gue coba-coba itu, bahkan di tengah-tengah itu gue juga mencoba untuk resign dan mencoba untuk mencari pekerjaan baru. Dan banyak yang bilang itu keputusan yang berani banget sih. Dan setelah gue memasuki dunia baru di pekerjaan gue yang sekarang ini, semakin banyak yang harus gue pelajari dong. Dan gue semakin ngerti bahwa sebenarnya orang itu takut untuk mulai hal baru karena ketidaktahuan gitu. Gini, lu pernah gak sih ngeliat ke kegelapan dan lu takut aja gitu? Asumsi gue, lu takut karena lu gak tahu apa yang dibalik kegelapan itu gitu. Bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi C, dan itu menakutkan sekali. Jadi ketika lu menghampiri kegelapan itu, ya lu takut karena lu gak tahu apa-apa gitu. Atau gini deh, ketika lu mencoba hal baru, pasti lu akan merasa bodoh gitu. Dan bodoh datang karena ketidaktahuan. Karena tidak ada ilmu gitu. Dan gak apa-apa, namanya juga belajar gitu. Mencoba hal baru, menurut gue lu sedang mengembangkan sayap lu memperluas zona nyaman lu gitu. Jadi gue gak setuju kalimat lu harus keluar dari zona nyaman lu, tapi gue lebih setuju kalau lu harus memperluas zona nyaman lu.
Lalu di bulan Juli gue mencoba untuk mengubah hidup gue dengan mengganti gaya rambut. Ini rambut gue yang sekarang ini adalah hasil dari perming yang gue usahakan setelah percobaan 2 kali gagal. 1 kali gagal tapi yang kedua baru berhasil. Karena dulu rambut gue itu lurus, tapi gue udah bosan selama 25 tahun rambutnya lurus dan tidak bervolume. Dan gue nanya dulu sama orang yang keritingin rambut gue, kira-kira aman atau enggak untuk kesehatan rambut, dan jawaban dia lebih parah warnain justru mas. Dan ternyata setelah gue mengkeritingkan rambut ini sebagai hal baru yang gue coba, justru membuat gue lebih percaya diri dan gak perlu pakai topi kemana-mana lagi gitu. Gue curiga jangan-jangan ketika lu takut mencoba hal baru, itu justru ada rantai yang sedang mengekang kaki lu. Justru itu yang jadi penahan atau alasan kenapa hidup gini-gini aja gitu. Gue cukup ngerasain hal yang berubah di tahun 2025 setelah gue banyak mencoba hal baru. Termasuk bikin video ini. Gue adalah seorang yang pemalu. Gue bukan orang yang speak out. Perlu belajar lagi ya. Makanya ini menurut gue adalah langkah awal gue untuk bisa berani ngomong di depan kamera, supaya kedepannya gue bisa ngomong di depan banyak orang yang lebih banyak lagi tanpa rasa malu. Dan alasan lainnya adalah gue pengen orang lihat potensi gue. Gue ngerasa gue punya potensi, cuman gimana caranya nunjukin potensi gue ke orang lain gitu, tanpa bermaksud ria gitu. Mau orang nonton mau enggak, hadir aja gak apa-apa. 2025 buat gue adalah tahun mencoba hal baru, dan harapan gue buat lu semua juga berani untuk mulai hal baru. Karena semakin cepat lu mencoba hal baru, semakin lu bakal banyak nemuin perubahan-perubahan baik di dalam hidup lu.